يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan istighfar di bulan Rajab. Diperintahkan banyak istighfar di bulan Rajab. Ya, bulan yang lain kita istighfar, tiap hari istighfar. Tapi Rajab ini adalah amalan utamanya, diantaranya al-istighfar. Karena itulah para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari surah ke surah, dari langgar ke langgar, dari ma'had ke ma'had, memerintahkan santrinya, sahabatnya, kawannya, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Berapa banyak itu? Satu hari minimal 1000 kali. Satu hari minimal 1000 kali. Udah, gak usah baca istighfar yang sok-sok kuat, satu buku tebel gitu dibaca 1000 kali, pingsan nanti. Memang kalau mau mujahadah gak apa-apa ya. Tapi jangan gara-gara mau banyak istighfar kemudian gak ngantor, ya, kemudian gak cari nafkah, istrinya gak kuat, anaknya gak kuat, kewajibannya hilang. Istighfar yang paling sederhana, astagfirullah, 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 ringan. 1000 kali itu jumlah yang sangat sedikit. Karena itu ulama mengajak agar istighfar berjamaah, dianjurkan untuk bareng-bareng baca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, sebanyak 70 kali pagi dan sore, biasanya ba'da subuh dan ba'da isya. Apapun istighfarnya terserah Anda, bebas, yang penting baca istighfar. Tentunya yang paling utama adalah sayyidul istighfar, itu namanya saja pemimpinnya istighfar, sayyidnya istighfar. Tentunya ini istighfar yang paling utama, cuman kan agak panjang. Istighfar yang paling utama ini dibaca pagi, dibaca sore. Selebihnya kalau bulan Rajab ya ditambah, tiap hari udah dibaca. Kalau Rajab ditambah. Tapi istighfar yang ringan, astagfirullah, 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 jadikan tu wirid satu hari 1000 kali. Ikhwani rahimakumullah. Nah, untuk istighfar nih apa nih keutamaan istighfar Rajab? Istighfar di hari-hari biasa itu jelas. Ya, ini kan banyak kaum mumet ini. Ya, kaum mumet. Ya, kaum mumet. Bukan satu orang, bukan fard dan kaum. Ya, sekelompok orang yang mumet. Dan alhamdulillah itu setelah saya teliti, mumetnya itu urusan kecil kok. Mumetnya itu pusingnya urusan kecil, duit. Selama mumetnya urusan duit itu urusan kecil. Jadi kalau dapat duit mumetnya selesai, alhamdulillah. Nah, itu urusan yang kecil. Jangan kita anggap itu urusan yang besar, urusan yang kecil. Nah, ulama mengatakan siapa yang Rajab itu istighfar beneran, kemudian istiqomah terus dijalankan selepas Rajab, maka nggak nyampe tahun itu berlalu, Allah akan buat dia berkecukupan dengan apa yang dia butuhkan. Oh begitu Pak, ini aminnya kenceng gitu Pak. Amin gitu. Nah, dalilnya apa? Banyak. Dalilnya banyak. Manazimal istighfar ya Pak, hadis ada, ayat Quran ada. Saya nggak akan bahas, waktunya singkat. Tapi yang mau saya bahas bab lain. Ini banyak nih di luar sana, entah bukan orang yang iman sama Allah, bukan orang yang iman pada Nabi Muhammad SAW. Entah di luar sana itu banyak orang kadang mengejek orang-orang yang rajin istighfar.
Mengejek orang-orang yang duduk ba'da shalah, setelah salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ya, mengejek orang-orang yang kemudian duduk halaqah ngajak orang istighfar, yuk istighfar bareng. Orang-orang yang hidupnya istighfar diejek, dikatakan kamu nggak tahu kemajuan zaman, kamu orang yang tertinggal, kamu orang nggak kenal peradaban, hidupnya cuman sholat istighfar ke kantor, sholat istighfar ke kantor, nggak seperti orang-orang yang mengejar dunia. Diejek oleh orang-orang yang nggak iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin kalau diajak seperti itu nggak usah dipikir, lanjutkan istighfar. Karena di dalam surat Al-Mu'minun ayat dari mulai 101 kalau kita baca, fa idza nufikha fis-sur sampai terus ya, 11, 102, 103, 104, itu nanti dikatakan orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Ya, orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Di ayat yang 106 mereka berkata, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, duhai Tuhan kami, kedurhakaan kami telah menguasai kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Duhai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka dan kembalikan ke dunia. Kemudian jika kami masih mengulangi kekafiran kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini diucapkan kalau ahli tafsir, mereka manggil Rabbana itu selama 1000 tahun. 1000 tahun di neraka, disiksa, teriak, ya Allah, teriak. Nggak ada yang merespon. Setelah itu direspon, setelah 1000 tahun direspon oleh malaikat. Kalian ngapain? Mereka ngomong tadi itu, kembalikan kami ke dunia. 1000 tahun mereka ngucap, kembalikan kami ke dunia, kami nggak akan ngulangi. 1000 tahun. Setelah 1000 tahun alias 2000 tahun yang ketiga 1000 itu baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya surat Al-Mu'minun ayat 108, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia Allah berkata, tinggallah kalian di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku. Tinggallah kalian di sana dengan hina dan janganlah kalian berbicara denganku. Kenapa seperti itu? Nih, orang-orang yang hidupnya rajin istighfar, orang-orang yang hidupnya rajin istighfar disebut oleh Allah Ta'ala ketika Allah berkata pada orang-orang kafir yang disiksa di neraka, tinggallah kalian di sana, jangan sekali-kali ngajak aku bicara. Allah kemudian berkata, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minha tadhakun. Sesungguhnya segolongan dari hamba-hambaku berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ini ya, kaum yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari hamba-hambaku berdoa, Rabbana amanna faghfir lana, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana, ngapain? Istighfar, warhamna, dan rahmatika kami, ampuni kami dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin, dan sesungguhnya engkaulah yang terbaik dari semua orang-orang yang punya jiwa kasih sayang. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kalian, orang-orang kafir nih yang harus tinggal kekal di neraka ini, yang tadi minta dikeluarkan dari neraka, dahulu kalian di dunia menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga itu membuat kalian lupa mengingatku dan kalian mentertawakan mereka. Ini tuh nggak tahu kemajuan dunia itu. Tuh nggak kenal tuh drama-drama itu, hidupnya cuma pegang tasbih itu, hidupnya cuma istighfar. Ini nggak ngerti itu yang namanya hangout, nggak tahu itu. Ketinggalan zaman itu. Nggak ngerti ini yang namanya kemajuan teknologi, nggak ngerti dia. Hidupnya cuma musola, masjid, majelis, musola, masjid, majelis, hampir nggak tahu dia yang namanya keindahan party, nggak ngerti dia. Orang-orang yang menghina ahli zikir, yang istighfar pada Allah Ta'ala, kelak akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita pilih yang mana? Masuk kelompok yang menghinakan di dunia
dan terhinakan di akhirat, atau yang di dunia dihinakan oleh orang-orang tersebut tapi di akhirat dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Pilih yang mana? Pilih yang dibanggakan. Terus tugasnya ngapain? Di antaranya istighfar. Dan bunyi istighfarnya Rabbana ighfir lana warhamna. Makanya sama ulama, ayat ini dikutip, dijadikan istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Itu diambilnya dari ayat ini. Duhai Allah, Tuhan kami, ampuni aku dan rahmati aku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka kalau ada orang-orang yang baca di masjid, di mushola, di langgar, doa ini, istighfar ini, kemudian kita mengejek, naudzubillah min dzalik, kita mengejek orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, kita merendahkan orang-orang yang dimuliakan Allah, kita menjatuhkan nama orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ikut-ikut orang-orang yang semacam itu. Tugas kita adalah ngajak orang istighfar. Terserah kamu istighfarmu modelnya seperti apapun, tapi ya jangan kebablasan. Kadang-kadang ini ada orang yang kebablasan. Nih, baca istighfar nih. Kalau udah kamu baca istighfar ini, kamu zina nggak jadi masalah. Wah, kacau. Karena ada hadisnya. Hadis palsu dipakai. Konsepnya Islam sederhana. Nggak mungkin satu amalan itu melawan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Baca istighfar, kemudian seakan-akan zina jadi halal. Baca istighfar, nyuri halal nanti. Dosa nyurimu akan habis tuh kalau kamu baca istighfar. No, seperti itu ya. Nggak ada ajaran seperti itu. Yang ada, baca istighfar ini agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khusus di bulan Rajab itu ada satu saat di setiap waktu ya. Setiap waktu oleh Allah Ta'ala ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Setiap saat. Selama bulan Rajab, detik demi detik, itu ada orang-orang yang tadinya udah tercatat maktub ahlun nar. Ini penghuni neraka karena amalan jeleknya luar biasa. Tapi karena dia istighfar minta ampun sama Allah Ta'ala dan Allah ampuni, maka Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Buktinya dibebaskan dari neraka bagaimana? Akan saya bahas. Jadi jangan ngomong tok, wah insya Allah saya termasuk yang bebas dari siksa api neraka. Nanti dulu bro. Ya, ahlul jannah ada cirinya, ahlul nar ada cirinya, penghuni surga ada ciri-cirinya, penghuni neraka ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka adalah orang-orang yang tidak melakukan amalan-amalan ahlul nar, orang-orang yang tidak melakukan amalan-amalan penghuni neraka, orang-orang yang hatinya benci kepada amalan-amalan penghuni neraka. Kalau toh terpeleset, tergoda oleh syaitan melakukan amalan penghuni neraka, segera menyesal, kemudian tobat, minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cek diri kita ini termasuk yang dibebaskan enggak? Kalau ternyata diri kita masih ada rasa suka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada bagian dari diri kita yang masih di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Cek diri kita sendiri, jangan hobinya ngecek orang lain. Naudzubillah min dzalik kalau kita hobinya ngecek orang lain. Orang lain dicek semua, itu dia masih gitu, dia masih. Aku bagaimana? Cek diri kita sendiri. Jangan sampai nanti orang lain yang kita cek jadi baik, kita yang ngecek jeblok jeleknya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Karena itu saat introspeksi di bulan Rajab agar kita betul-betul terbebas dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Dalam hadis disebutkan, aktsiru minal istighfari fi syahri Rajab fa inna lillahi fi kulli sa'atin utaqa'a minan nar wa inna lillahi madaina la yadkhuluha illa man shoma syahr Rajab. Adailami an Ali radhiyallahu anhu. Di antara makna hadis ini adalah perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya di setiap waktu yang ada di bulan Rajab itu Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, kita pengen nggak nih dapat jaminan bebas dari siksa api neraka? Pengen, ya udah perbanyak saja istighfar hatta yaqulul majnun, sampai nanti orang-orang bilang edan nih, ini orang gila nih. Oh hidup kok cuma komat kamit istighfar.
Nggak ada orang dia komat kamit istighfar, lidahnya basah radban min dzikrillah, karena berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngurusin komentar orang lain, dan jangan komentari orang lain. Hiduplah, jadikan diri kita baik dan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kalau kita begitu, nyampe ke jannah insyaallah dengan mudah. Buktinya apa? Kita akan sampai ke surga kalau di dunia ini kecintaan kita adalah amalan ahlul jannah, amalan-amalannya orang-orang yang memang nanti masuk surga. Dan amalannya orang penghuni surga dari dulu sampai kapanpun sama, nggak ada bedanya. Ada nggak bedanya? Oh, ini zaman milenial, jadi amalannya nggak sholat, ada gitu? Ini nggak orang, no. Mau dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon maaf, teknologi yang kamu banggakan ini ketinggalan zaman. Tuh, biar saya semua kan, ketinggalan zaman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu teknologinya udah melampaui teknologi kita. Bagaimana memindahkan tahta Balqis hanya setengah detik itu ya, udah pindah. Jaraknya hampir 1000 kilo. Tahtanya udah pindah. Kendaraannya kita repot-repot pakai nutup pintu naik mobil. Coba pintunya dibuka, jendela dibuka, masuk angin saudara-saudara. Dan suaranya kencengnya luar biasa. Siapa berani naik pesawat kemudian buka pintu pesawat? Ada yang berani begitu? Terjun bebas semuanya ya, terjun bebas, jatuh pesawatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam naiknya angin, gak pakai ada pintunya, udah jalan begitu saja, angin dikendari oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh umat manusia. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam udah ada kuda yang pakai sayap, namanya kuda terbang, dan itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau punya bonekanya kuda terbang, kemudian pamer pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam beliau punya kuda, punya sayap, kudanya bisa terbang. Rasul pun tersenyum dan tidak menafikan. Takrir, ikrar, berarti benar, iya apa adanya. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Jadi jangan kita merasa, oh ini zaman modern, ya ini zaman begini, zaman begitu. Ibadahnya sama, sujud, ruku, puasa, zikir, sedekah, bekti orang tua, taat sama suami, sayang sama istri, sayang sama anak. Ya ibadahnya itu, nggak ada bentuk ibadah yang lain. Yang begitu aja bentuknya. Perkara kemudian makannya nanti jadi lebih macam-macam lah mungkin ya resepnya ya, bumbunya macam-macam, modelnya mungkin agak beda makanannya, tapi ya tetap makannya pakai tangan, pakai mulut. Nggak ada makannya kita tempelkan ke batu, ada? Nggak ada, pakai mulut. Ibadahnya ya semacam itu dengan tangan kanan, yaitu ibadah. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Ahlul jannah amalannya apa? Salat. Ahlul jannah amalannya apa? Zikir. Ahlul jannah amalannya bekti sama orang tua. Ahlul jannah amalannya apa? Menyenangkan orang lain. Idkhalus surur, menyenangkan orang, itu amalan ahlul jannah. Senyum, wajahnya berseri-seri, amalan ahlul jannah. Saya di majelis duduk sama teman-teman saya, ada teman satu wajahnya begini. Saya candain, ini udah kita kasih makan enak-enak, kita ajak ketawa enak-enak, masih begini. Sorry bro, ini kalau nggak kamu rubah wajahmu ngeri loh. Ngeri ini, saya aja takut, apalagi malaikat rahmat maksudnya ya. Malaikat rahmat takut sama kamu, wajahnya gak enak, kamu harus wajahnya senyum. Tunjukkan senyum untuk saudaramu. Mau kamu khusyuk, mau wajahmu gak enak di rumah, gak ada orang tahu. Kalau di luar ini milik publik, area publik area. Di area publik kita nggak boleh ganggu orang lain, labil qaul, nggak boleh ganggu orang lain dengan ucapan, nggak boleh ganggu orang lain dengan perbuatan, nggak boleh ganggu orang lain dengan sikap. Wajah cemberutmu merusak area publik. Rasul Muhammad SAW mengajarkan suatu ajaran yang luar biasa. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Suruh keluar dengan wajah yang berseri-seri. Ciri-ciri penghuni surga, wajahnya berseri-seri. Nggak ada. Ciri-ciri penghuni surga, wajahnya cemberut, bersengut, wajahnya muram durja. Nggak ada. Itu malaikat penjaga neraka, ya kayak gitu. Malaikat penjaga neraka itu wajahnya serem, ya. Penjaga neraka menunjukkan amarah. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW Isra Mi'raj, di-mi'rajkan di bulan Rajab ini, di-mi'rajkan beliau SAW, ketika ketemu malaikat penjaga neraka, malaikatnya mau senyum nggak berani. Kenapa? SOP neraka dilarang tersenyum.
SOP neraka. Malaikat itu kan sami'na wa ata'na. Perintah belum dirubah. Perintahnya harus cemberut, harus menunjukkan emosi, harus menunjukkan marah. Kenapa? Kepada penghuni neraka. Begitu ketemu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tersenyum. Maka malaikat Jibril ngomong, masa kamu nggak senyum sama Nabi? Oh boleh, boleh, langsung senyum. Itulah pertama kali dan terakhir malaikat penjaga neraka tersenyum, dan senyumnya menghibur semua penghuni neraka. Karena itulah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat sebagai alam semesta, termasuk ahlun nar mendapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan senyumnya malaikat penjaga neraka, semua sipir neraka hari itu tersenyum, sehingga yang di neraka pun sedikit mendapatkan kelegaan. Malaikat berubah wajah, malaikatnya tersenyum, sedikit terhibur. Karena apa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan bahwa dalam bulan Rajab ini ada amalan yang sangat dianjurkan, yaitu istighfar. Tiap hari kita diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Kita diperintahkan istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Namun di dalam bulan Rajab kita diperintahkan agar lebih memperbanyak istighfar, melebihi hari di selain bulan Rajab. Karena amalan utama di bulan Rajab adalah istighfar. Para ulama memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab minimal 1000 kali sehari semalam. Untuk bacaan istighfarnya terserah, boleh yang pendek, yang paling sederhana seperti astagfirullah. Yang penting kita rutin mengamalkannya. Juga ulama menganjurkan kita membaca di pagi hari dan sore hari sebanyak 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah rahmat kepadaku dan terimalah taubatku. Biasanya dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Para ulama berkata, siapa yang sungguh-sungguh dalam istighfar dan istiqomah mengerjakannya sampai bulan Rajab berlalu, terus mendawamkan istighfar setelah bulan Rajab, maka tidak sampai setahun Allah Ta'ala akan mengangkat segala kesusahan, segala kesulitan dalam hidupnya. Orang tersebut akan dicukupi oleh Allah Ta'ala dengan hajat-hajat yang dibutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang rutin dan istiqomah membaca istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan hidupnya dan sebuah kelapangan di tengah kesumpekan hidupnya, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak duga-duga. Dan orang-orang yang rajin istighfar kelak akan dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah, selama bulan Rajab ada satu waktu di setiap saat di mana oleh Allah Ta'ala
ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Tadinya ada orang yang sudah tercatat ahli neraka, tapi karena dia istighfar di bulan Rajab, Allah Ta'ala ampuni kesalahannya, Allah Ta'ala bebaskan dia dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita perbanyak dan istiqomah dalam membaca istighfar. Semoga kita tercatat sebagai ahli surga. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadhanah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.